Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya di channel Arjano Crypto. Yuhu. Hai. Why? Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian hari ini luar biasa. Karena market lagi bearish. Wow. Sepertinya Bitcoin dan beberapa coin masih koreksi atau masih sideways lah di tahun 2027 ini ya, atau 2026 yang saat ini ya sudah terjadi. 2026 itu lebih cenderung ke koreksi ya buat Bitcoin, karena di tahun kemarin Bitcoin mengalami pengalaman atau kenaikan tertinggi sepanjang masa di atas 124 ribuan. Kenapa? Karena dampak setelah halving Bitcoin di tahun 2024. Kalian perhatikan, pokoknya siklus halving Bitcoin 4 tahun sekali, dampaknya masih berlaku banget. 2016 halving Bitcoin kedua ya, tertingginya 1 tahun setelahnya itu di tahun 2017. Kemudian halving Bitcoin ketiga tahun 2020, tertingginya 2021. Kemudian juga halving Bitcoin keempat tahun 2024, tertinggi juga 2025. Artinya dominan kenaikan Bitcoin setelah halving Bitcoin 1 tahun setelahnya. Jadi kita lihat nih ya, di tahun yang akan datang 2028 adalah halving Bitcoin yang kelima. Jadi komposisi kenaikan kencang lagi itu di tahun 2029. Makanya tahun 2026, 2027 adalah tahun sideways untuk Bitcoin sebelum menuju di halving Bitcoin selanjutnya di tahun 2028. Nah, ini perlu kalian pantau banget ya. Jadi perlu kalian tahu beberapa agenda besar dari Bitcoin sendiri ya. Nah, terus ada yang tanya, Bang, kira-kira pakai exchange luar apa Bang yang enak untuk menahan beberapa aset kripto, terus enak, trade-nya juga murah, terus banyak bonusnya? Yes. Kalau saya sih pakai Bitget ya. Kenapa pakai Bitget? Ini berdasarkan pengalaman pribadi saya sejak tahun 2021, karena ini udah 5 tahun saya pakai Bitget. Menurut saya sih enak aja, trade-nya juga 0%, kemudian untuk store atau Provida bisa menggunakan peer-to-peer, jadi nggak pakai BL ya. Dan enaknya lagi, kalian klik aja di deskripsi videonya ada tulisan Bitget. Nah, di situ kalian bakal dapat kotak misteri. Nah, kotak misteri ini senilai 20 USDT, jika dirupiahkan tuh kurang lebih 350 rupiah sampai dengan 400 ribu rupiah. Nah, lumayan banget kan, apalagi dia mau lebaran ya. Dan mereka juga bagi-bagi iPhone 17 Pro Max dan 6.200 USDT yang bisa kalian dapatkan dari Bitget tersebut. Tapi yang lebih pasti yang kotak misteri itu ya, jadi klik aja di deskripsi video, lumayan banget loh, dapat 350 rupiah sampai dengan 400 ribu rupiah. Oke. Seperti biasanya hari ini saya akan memberikan informasi terbaru dan terakhir tentang perkembangan aset kripto. Tapi ingat ya, tetap disclaimer dan dior. Kenapa? Karena kendali keuangan adalah di kanan sendiri. Karena aset kripto itu sangat beresiko. Jadi nggak disarankan banget ya, nggak boleh FOMO terhadap aset kripto karena sangat beresiko banget ya. Oke, langsung saja. Informasi pertama datang dari, yes, kalian tahu kan? Pi Network. Wow, ini Pi ini menjadi idaman banget sepertinya dalam 1 bulan terakhir, apalagi menuju Pi Today ya, Pi Day ya, yang mana bakal terlaksana di tanggal 14 Maret mendatang. Jadi apakah biasanya nih ya, kalau pas hari hanya hari tanggal 14-nya malah koreksi. Jadi hype-nya itu ya di di hari-hari sebelum terjadinya Pi Day. Nah, kalian pernah pantau aja tanggal 11, 12 atau tanggal 13. Biasanya kalau tanggal 14-nya malah koreksi. Coba kalian lihat aja nanti ya. Benar atau enggaknya ya. Kalian lihat nanti ya. Nah, kalau bisa lihat di sini harganya ya dalam 1 bulan terakhir trennya itu udah kencang banget, bahkan hampir 70% kenaikan dari Pi. Jadi gila kencang banget ya Pi Network dalam 1 bulan terakhir menuju Pi Day tersebut. Dan kalau kita lihat volume perdagangan mereka dalam waktu 24 jam terakhir aja itu naik di atas 30,35%, dengan market cap mereka naik di atas 3,63% atau lebih dari 2,26 miliar dolar. Dengan peringkat saat ini di peringkat 36. Jadi bahkan PP sudah dikalahkan oleh Pi Network. Pi Network beranjak naik ya berdasarkan kapitalisasi pasarnya atau market cap-nya. Dan saat ini ya Pi juga sudah listing di beberapa exchange besar, termasuk ada di Bitget, ada di OKX, Get.io, ada Maxi Global, Bitmart, Lbank, dan lain sebagainya. Jadi udah cukup lumayan banyak yang melistingkan dari Pi tersebut. Dan untuk harganya fix adalah saat ini 0,23 dolar. Ini adalah harga real dari Pi ya. Dan beberapa desas-desus ketika Pi bakal listing di Kraken. Nah, nanti kita ulas ya. Oke. Jadi sebelumnya setelah Pi sukses ya telah migrasi, dan ini sudah migrasi ke Pi 19.9, yang mana itu adalah satu event yang cukup menarik dan itu menjadi pemompaan tertinggi Pi dalam 1 bulan terakhir, naik di atas 14% ya, dan trennya 1 bulan terakhir itu di atas kurang lebih 70%. Dan kenapa dampak bisa naik seperti itu Pi? Nah, karena mereka ada event yang mana itu adalah perkembangan project mereka dengan migrasi ke Pi 19.9.
kemudian di hari P-Day ya, di tanggal 14 Maret mendatang, nah, mereka juga bakal mengupgrade lagi ya dengan ke V20.2. Nah, ini makanya saya bilang biasanya pemompanya sebelumnya nih ya siap-siap mau kalau mau cuan P dalam beberapa hari mungkin bisa dilihat dari market dan eventnya tersebut ya. Dan event ini ya bahkan ketika pemompaan itu terjadi di hari ini itu ada 7% kenaikannya sebelum momentum di tanggal 14 Maret karena itu pengupgradean tentang protokol V20.2. Jadi perlu diperhatikan banget. Biasanya koreksi di hari tersebut, tapi sebelum menuju hype-nya atau menuju tanggal tersebut, pemompaan biasanya terjadi ya. Kita lihat aja nih ya. Dan nah, ada kabar baik, katanya V bakal listing di Kraken. Apakah benar itu bakal terjadi juga di bulan Maret ini? Kita tunggu aja karena memang desas-desusnya itu udah rame ketika P bakal listing di Kraken. Kraken adalah salah satu exchange terbesar di dunia juga, dan kalau kita lihat di sini bahkan di aplikasi di P Network mereka telah menambahkan Kraken atau Kraken Exchange di dalam aplikasi dari P Network tersebut. Nah, apakah tanda-tanda hal positif ini bakal terjadi di special P Day? Kita tunggu aja nih ya. Bahkan CoinGecko pun nge-tweet hal tersebut. Apakah ini parabolik terhadap P? Nah, kita lihat aja ya, karena beberapa upgrade tersebut ada deadline-nya di sebelum tanggal 12 Maret atau di hari ini ya, tentang pembayaran mainnet dan kalian bisa klaim 1 P Network. Jadi oke lah ya. Dan kemudian ada dari CoinEx Global. Nah, ini masuk dalam top 5 search ya. Adalah beberapa altcoin yang paling banyak dicari di exchange CoinEx ya, termasuk ada MYX, ada BC2, ada juga Pipin dan ada P Network di dalamnya. Jadi P adalah salah satu altcoin yang paling banyak dicari juga di CoinEx Global. Nah, kemudian di Maxi Global, nah di spesial di bulan Maret ini, bahkan kalian bisa lihat dia menawarkan zero trading fee, jadi nggak pakai biaya perdagangan. Bahkan nih kalian bisa lihat P berada peringkat nomor pertama dengan kenaikan 9,83% dalam hanya satu hari, dan di bawahnya ada WIP, ada juga TIA, dan ini mereka melakukan trading 0%. Jadi saking murahnya banget ya, mereka juga mengumumkan tentang beberapa berita tersebut. Nah, kemudian juga hal tersebut ada top 3 gainer yang ini kalian bisa lihat dengan melakukan beberapa project dengan trading fee-nya. Iya, lagi-lagi P berada peringkat nomor pertama. Di bawahnya ada FET, ada juga virtual ya. Kemudian kita lihat juga ada beberapa informasi di Coinpedia bahwa mereka mengumumkan bahwa P menuju antisipasi P-Day di tanggal 14 Maret, P sembelih cenderung ke naik ya harga yang mungkin. Selain itu juga ada pembaruan V20.2. Jadi mereka bakal mengupdate 421.000 nodes ya. Banyak banget ya. Dan kita lihat apakah ini bakal bertindak positif atau ada pemompaan terjadi terhadap P tersebut. Kita tunggu aja. Dan kemudian kita lihat juga dari CoinEx Global dalam satu pekan terakhir. Jadi top 5 search ada Pipin, ada ICP, ada Molt. Ini Molt kalian tahu nggak? Jadi Molt ini baru saja diakuisisi oleh Meta atau oleh pendiri dari Facebook. Wah, gila banget nih, lagi naik daun ya dari Molt ini. Dan selain itu juga P masuk dalam salah satu altcoin yang paling banyak dilihat di CoinEx Global ya. Kemudian selain itu juga ini beberapa top coin trader, ada Kaspa, HBAR, dan P masuk ke dalam sentimen bullish. Bahkan kalau misalnya 90% ya, 90% sentimen bullish bakal terjadi terhadap P tersebut. Oke, kita tunggu aja apa lagi dasar-dasarnya mereka bakal listing di Kraken dan di Binance. Kita tunggu aja ya. Yes, mungkin itu aja yang dapat sampai kepada kalian semua. Ingat-ingat ya, semua disclaimer dan dior. Kenapa? Karena pengendali keuangan adalah diri kalian sendiri. Selalu gunakan yang aman dan santai. Jadi apabila market dalam keadaan bearish, bullish, dan bagaimanapun kalian tetap tenang dan santai. Terima kasih.